apa yang terjadi saat ini tentang Facebook ya? Iya, sebenarnya trennya itu kalau kita lihat itu dari Oktober 2007. Jadi pada saat Friendster masih di atas. Iya. Ya, Oktober 2007 ini Facebook baru mulai muncul di Indonesia gitu. Temanster ya. Udah nggak ada ya Temanster ya? Temanster belum. Waktu itu sempat ada Temanster loh. Ada banyak Terus pada saat trennya sekarang di Oktober 2008 ini Friendster mulai turun. Iya. Facebook tetap naik karena di titik mereka ambil bersinggungan. Jadi artinya Facebook sendiri sudah tahun lalu tuh growth-nya eksponensial dibandingkan dengan Friendster. Iya, di sebuah data yang kami terima teman Jakarta, situs atau jejaring sosial Facebook ini bisa mencapai 200 juta user di akhir Maret 2009. Iya, sekarang pengguna Facebook untuk global itu ada 175 juta menurut saya. 175 juta ya? Di Indonesia per pagi ini sudah ada 1,3 juta, di mana beberapa bulan lalu cuma 700 ribu. Sekarang sudah 1,3 juta. Nah, wow. Apakah Anda termasuk di antara 1,3 juta itu? Atau Anda termasuk seperti saya, pasif-pasif aktif? Yang penting tetap eksis, walaupun juga nggak pernah masuk. Kita bahas lagi mengenai internet kill video star, mengenai fenomena Facebook ini. Dan ada satu sudut kota Jakarta, kita balik lagi. Ngobrol-ngobrol pagi hari ini sebuah subjek atau topik yang memang sangat dekat dengan lingkungan kita, bahkan dengan kita sendiri, yaitu Mas Doni sebagai pengguna dan juga pemerhati internet. Ya. Mas Doni dengan pekerjaan yang setiap hari dealing dengan internet ya, sampai juga menciptakan sebuah internet sehat. Mas Doni, tadi kita udah ngobrol tentang fenomena Facebook di Indonesia, bahwa memang jumlahnya makin hari makin banyak. Tapi apa sebenarnya yang dilihat dari fenomena di balik ini, Mas Doni? Sebenarnya ini kalau kita lihat kan usia penggunanya itu 18 sampai 24 paling banyak. Kemudian itu sekitar ada 600 ribuan. Kemudian 300 ribuannya itu di usia 25 sampai 34 something begitu ya. Artinya begitu kita bicara jejaring sosial, pertemanan, di mana orang semakin sulit untuk berteman di real gitu kan, sulit ketemu, waktunya terbatas segala macam, akhirnya ya di situ itu apa namanya, internet memudahkan itu, membantukan jejaring sosial itu tadi. Nah, apa sih sebenarnya kelebihannya Facebook dibanding AOL, yang lainnya segala macam? Jadi gini, Facebook tuh berhasil memanfaatkan momentum pada saat orang sudah mulai bosan dengan Friendster, kemudian Facebook itu muncul dan aplikasinya sangat enak dipakai, lebih bersih, lebih clear. Di awal-awalnya Facebook itu kan tidak banyak dihiasi dengan macam-macam ya, sehingga itu juga lebih mudah terakses. Kemudian aplikasi-aplikasi Facebook juga sudah masuk ke handphone, masuk ke BlackBerry, sehingga orang bisa lebih mobile. Dan kemudian lahirlah Facebook yang dalam bahasa Indonesia. Itu semua momentumnya tuh berurutan ke atas seperti itu. Dan pagi hari ini teman Jakarta, kami juga akan mengundang Anda untuk sharing dan juga ngobrol-ngobrol dengan kami melalui telepon kami. Anda bisa cerita manfaatnya, atau mungkin Anda malah bete karena teman-teman Anda tag foto yang mungkin menurut Anda tidak patut ditampilkan di jejaring sosial Anda, karena itu menjadi expose bagi orang lain. Tapi memang aplikasi-aplikasi yang ada di Facebook sangat banyak ya Mas ya? Banyak banget, dan sebagian mulai mengganggu sebenarnya. Dampak negatifnya juga sangat terasa sekali. Seperti yang mana tuh Mas? Ada istilah namanya impersonation ya. Saya kemarin nulis tentang impersonation. Jadi ada salah satu korbannya, dan kemudian korbannya adalah mahasiswi saya. Dia ada orang upload foto kan gampang aja, kemudian di tag kan. Kalau kita naruh foto kan apa yang mau kita kan, yang agak-agak privasi kita nggak mau taruh. Tapi kalau sudah kena korban tagging, kita nggak tahu. Itu foto diambil sama orang, ditaruh di satu tempat situs di luar negeri, dibikinin blog, kemudian di blognya ditulis macam-macam bahwa ini mahasiswi begini, dikasih nomor telepon segala macam, dan itu privasinya sangat-sangat terganggu sekali. Itu dia Mas, karena terus terang saya sendiri kan saya memang anti terhadap Facebook kan, tapi karena memang dibuatkan untuk keperluan sosial dan lain-lain, walaupun nanti laporannya masuk ke BlackBerry gitu. Ada beberapa foto yang menurut saya nggak ada. Ini adalah accountnya Jill Vandis. Tiba-tiba ada sebuah foto dari sebuah klub yang ada di kota dan berlantai 4, memiliki naga. Ada aja di situ. Image-nya yang sudah saya rubah, yang sudah saya bangun selama ini, berantakan Mas. Berantakan gila Mas dari lantai 4 tersebut. Tolong dong Mas, saya marah.
kan perkara saya kesana atau enggak itu urusan saya, ya toh. Kadang memang banyak orang-orang juga yang suka tagging foto. Iya, kadang-kadang saya malah nggak ada kitanya juga sebenarnya. Bener, adanya naga gitu loh Mas. Jadi fenomena, nah maksudnya gini, begitu kita memanage namanya Facebook, itu sebenarnya memanage diri sendiri. Jadi kalau kita memang Facebook udah begitu kita terjun ke Facebook, jangan pernah berharap bahwa kita itu sebenarnya sambil lalu. Betul. Kalau emang ada manajer yang ngurusin Facebook, that's good. Tapi kalau nggak ada, kita harus intens terus. Paling tidak itu secara rata satu orang di Facebook global itu punya hanya 120 teman. Secara rata? Secara rata-rata. Dan dia online hanya 30 menit per hari. Lebih dari 120 teman atau lebih dari 30 menit berarti kelainan. Saya setiap hari kurang lebih saya buka setiap hari paling hanya 10 menit 15 menit untuk maintain aja. Karena itu aja temennya 5.000 ya. Iya. 7.000 sekarang karena emang tujuannya buat untuk promosi. Dan pagi hari ini teman Jakarta, kita juga akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Eno Lerian. Halo Eno, apa kabar Eno? Siapa salam Bu? Dari Ratu Naga. Asli. Eno mau minum apa Eno? Sedih deh Bu. Eno kenalin Mas Doni. Sedih aku Bu. Eno, sejak kapan main Facebook? Punya Facebook? Punya. Sejak kapan? Facebook akun Facebook itu ada sekitar kalau nggak salah tahun lalu deh, pertengahan tahun lalu. Pertengahan tahun lalu. Punya berapa account? Satu aja. Pertengahan tahun lalu. Terus awal-awalnya sih aku bikin itu tuh cuma buat teman-teman aja kan. Awalnya tuh seru karena aplikasinya itu loh ya. Kirim kue apa ya. Kan. Terus dulu pakai namanya masih nama panggilan Noini gitu kan. Jadi yang cuma teman-teman terdekat aja yang tahu gitu, dan ya bertahan sampai friend listnya tuh 700. Karena sekarang pengen eksis kan, ganti Eno Lerian. Coba ganti Eno Lerian. Ya sama lah gitu. Tapi sekarang sih udah nggak terlalu apa ya, udah nggak terlalu intuit banget. Biasa aja karena ya itu karena udah yang udah macam-macam orang yang lihat gitu kan. Kita mau nggak approve nggak enak kan, akhirnya udah diemin aja lah gitu. Akhirnya diemin aja. Kalau misalnya kita approve, privacy kita terganggu, itu masalah itu. Dulu sih sama teman-teman, oke lah kita bisa pasang foto-foto kenakalan kita, terus kayak gitu, foto lucu-lucuan lah ya. Teman kita komentarin, bisa kita ketawa. Tapi kalau begitu ada orang lain yang lihat kan, yang orang yang kita nggak kenal, efeknya bisa jadi seperti yang kau rasakan, Jo. Betul sekali. Sekali. Apa mentalitas yang perlu kita persiapkan untuk mempunyai jejaring sosial seperti Facebook yang memang kelihatannya semua orang bisa masuk ya, bisa interfere? Iya, artinya begitu kita mau terjun ke Facebook, pastikan begitu apapun kita posting itu akan abadi di internet. Iya. Jadi begitu kita marah sama orang, maki orang, foto kita salah, nggak sengaja di tag orang segala macam, itu akan seumur hidup akan ada di internet. Jadi either masuk dan seriuskan dan waspadai, atau jangan masuk sama sekali. Tunggu Mas, aku mau potong, aku jadi parno nih. Kalau ada orang yang tag foto ke kita, tag foto, kan kita bisa remove dong Mas. Iya. Remove berarti kan udah nggak ada di foto itu. Saya juga pakai Facebook juga. Jadi gini, begitu kita remove dari sekian banyak teman kita, ada 500, ada 1000, ada 5000. Kita mau tiap hari nge-remove-in foto. Semakin kita kondang kan gitu, semakin banyak orang menemukan foto-foto kita, entah kita lagi di mana, makin ada aja, Kalau foto zaman kita masih SMP, SMA masih culun-culun lucu deh itu untuk memory lane. Tapi kalau foto kita lagi jereng kiri, jereng kanan dan apapun itu kan kayaknya. Dan sekarang trennya adalah media massa begitu, begitu dia pengen nyari profil orang daripada sibuk nyari manajernya, mendingan dia cari di Facebook. Betul kan. Artinya menemu foto begini, nemu foto begitu, wah lumayan kan. Saking kondangnya teman Jakarta, dalam waktu dekat ini juga CNN akan mengadakan interaksi dengan Christina Mampur melalui Facebook. Jadi kita bisa ngajak teman-teman kita untuk conference langsung dengan Barack Obama. Canggih nggak tuh Facebook? Kita masih akan terus ngobrolin Facebook di Pagi Jakarta, dan jangan kemana-mana.